Selamat datang di kegiatan praktik pada kegiatan belajar 4, di mana pada kegiatan praktik kali ini kita akan membuat desain kartu nama yang menarik dengan menggunakan software CorelDRAW. Dalam mendesain kartu nama ini terdiri dari 2 tahap, yaitu mendesain kartu nama bagian depan dan mendesain kartu nama bagian belakang. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai kegiatan praktik pada kali ini. Untuk tahap yang pertama, kita akan membuat kartu nama bagian depan. Untuk langkah yang pertama, buat lembar kerja baru dengan cara memilih menu File, kemudian pilih New, atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl plus N pada keyboard. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Isi kotak dialog tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pilih OK untuk membuat lembar kerja baru. Maka tampilan lembar kerja baru yang akan kita gunakan seperti ini. Selanjutnya, buat persegi panjang dengan cara memilih Rectangle Tools pada toolbox, atau bisa juga dengan menekan tombol F6 pada keyboard. Buat persegi panjang dengan ukuran 200 x 120 mm. Atau kita bisa mengatur ukuran objek melalui property bar. Seperti ini. Kemudian posisikan objek persegi panjang tersebut pada tengah-tengah lembar kerja dengan menekan tombol P pada keyboard. Seperti ini. Kemudian duplikat objek persegi panjang tersebut sebanyak 2 buah dengan cara menekan tombol Ctrl plus D pada keyboard. Kemudian aturlah ukuran objek persegi tersebut menjadi 100 mm pada ukuran lebarnya. Seperti ini. Dan letakkan pada posisi sebelah kiri dari objek yang pertama. Kemudian kita duplikat dan letakkan pada posisi sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian seleksi semua objek persegi panjang dengan menekan tombol Ctrl plus A. Kemudian tempatkan posisi objek ke bagian atas lembar kerja. Seperti ini. Selanjutnya, pilih kembali Rectangle Tools pada toolbox, atau bisa juga dengan menekan tombol F6 pada keyboard. Kemudian buat persegi panjang dengan ukuran 15 x 100 mm. Atau bisa juga kita mengatur ukuran objek melalui property bar. Seperti ini. Kemudian buat objek segitiga dengan memilih Polygon Tools pada toolbox, atau bisa dengan menekan tombol Y pada keyboard. Kemudian pada poin or side-nya aturlah jumlah poin menjadi 3. Kemudian buat objek segitiga dengan ukuran 15 x 10 mm. Atau kita bisa mengatur ukuran objek melalui property bar. Seperti ini. Kemudian tempatkan objek segitiga pada posisi di atas objek persegi panjang yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Kemudian duplikat objek segitiga tersebut dengan cara menekan tombol Ctrl plus D pada keyboard. Kemudian tempatkan objek segitiga pada posisi bawah objek persegi panjang. Seperti ini. Kemudian lakukan mirror vertikali pada objek segitiga yang bagian bawah. Seperti ini. Kemudian tempatkan posisinya persis di bawah. Seperti ini. Kemudian seleksi ketiga objek ini untuk dilakukan penggabungan melalui fitur Shaping Weld. Maka hasil penggabungan ketiga objek tersebut seperti ini. Selanjutnya, pilih kembali Rectangle Tools pada toolbox, atau bisa juga dengan menekan tombol F6 pada keyboard.
Buatlah objek persegi panjang dan tempatkan pada posisi tengah-tengah dari objek yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Kemudian seleksi kedua objek tersebut untuk dilakukan fitur shaping yang intersect. Kemudian tempatkan hasil interseksi objek tersebut pada posisi tengah dari objek sebelah kanan. Kemudian kita klik objek yang sebelah kanan ini untuk diatur align and distribute-nya yang align right. Seperti ini. Kemudian lakukan yang sama untuk yang di sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian seleksi kedua objek. Kemudian lakukan fitur shaping yang intersect. Kemudian pindahkan hasil interseksi objek tersebut ke bagian tengah dari objek sebelah kiri. Kemudian seleksi kedua objek tersebut. Kemudian atur align and distribute-nya pada align left. Kemudian hapus objek persegi panjang yang digunakan untuk memotong objek dengan menekan tombol delete pada keyboard, sehingga posisi keempat objek tersebut seperti ini. Selanjutnya, pada objek ini aturlah ukurannya menjadi 22 mm kali 110 mm. Seperti ini. Kemudian tempatkan posisi objek tersebut pada posisi tengah dari objek yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Selanjutnya, berilah warna objek melalui color palette yang ada pada posisi kanan layar. Beri warna hitam untuk objek yang berada pada sebelah kiri. Kemudian hilangkan outline-nya dengan memilih None pada outline. Kemudian beri warna putih untuk objek yang berada pada sebelah kanan. Kemudian hilangkan outline-nya dengan cara memilih None pada outline. Kemudian beri warna hijau Tosca untuk objek yang lainnya. Kita juga dapat memilih pilihan warna dengan cara Edit Fill. Pilih warna yang kita inginkan, yaitu hijau Tosca. Kemudian klik OK. Dan hilangkan outline dengan cara memilih None pada outline. Sehingga hasil pemberian warna pada masing-masing objek seperti ini. Selanjutnya, lakukan zoom in pada toolbox Zoom. Atau bisa juga dengan menekan tombol Z pada keyboard. Kemudian zoom pada bagian objek yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Kemudian masukkan gambar logo dengan cara memilih File, kemudian Import, atau bisa juga dengan cara menekan tombol Ctrl+I pada keyboard. Pilih logo yang akan kita masukkan. Kemudian klik Import. Kemudian letakkan pada posisi yang kita inginkan. Nah, di sini kita letakkan pada objek yang berwarna putih. Seperti ini. Kemudian aturlah ukuran objek logo menjadi 48 mm kali 33 mm. Seperti ini. Kemudian tempatkan posisi logo pada posisi tengah dari objek putih dengan cara menseleksi kedua objek tersebut. Kemudian pada Align and Distribute pilih Align Center Horizontal dan Align Center Vertically, sehingga posisi objek berada pada tengah-tengah dari objek putih. Selanjutnya, pilih Text Tool pada Toolbox, atau bisa juga dengan menekan tombol F8 pada keyboard. Kemudian, buat tulisan Media Production. Gunakan jenis font Franklin Gothic Medium.
Kemudian ubahlah ukuran font menjadi 18. Kemudian beri warna hijau Tosca pada tulisan Production. Seperti ini. Kemudian tempatkan posisi teks pada tengah-tengah dari objek logo dengan cara menseleksi kedua objek tersebut, kemudian pada Align and Distribute pilih Align Center Horizontal. Seperti ini. Kemudian dekatkan teks Media Production pada logo. Kemudian lakukan grouping antara objek logo dan objek tulisan dengan cara menseleksi kedua objek tersebut, kemudian pilih Group Object pada Property Bar. Kemudian atur kembali posisi logo berada pada tengah-tengah dari objek putih dengan cara menseleksi kedua objek, kemudian pilih Align Center Horizontal dan Align Center Vertical. Sehingga hasil penambahan logo seperti ini. Selanjutnya, masukkan gambar ikon yang akan digunakan sebagai pendukung tampilan dari isi kartu nama. Misalnya, ikon profil, ikon WhatsApp, ikon email, ikon alamat, atau sebagainya. Dengan cara memilih menu File, kemudian pilih Import, kemudian pilih ikon yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita akan memasukkan semua ikon yang ada di sini. Kemudian klik Import, kemudian letakkan pada posisi objek yang di tengah ini. Kemudian di bagian bawah, nah, karena posisi ikon ini masih berantakan, kita dapat mengatur posisi ikon-ikon ini dengan menggunakan Align and Distribute. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk objek yang di bawahnya. Sehingga posisinya menjadi proporsional. Oke, seperti ini. Selanjutnya, pilih text tool pada toolbox, atau bisa juga dengan menekan tombol F8 pada keyboard. Kemudian, tuliskan nama kalian. Gunakan jenis font Franklin Gothic Medium. Kemudian, untuk ukuran fontnya kita pilih ukuran 30. Kemudian beri warna putih. Selanjutnya tempatkan pada posisi bagian yang warna hitam. Seperti ini. Kemudian pilih kembali text tool. Tuliskan jabatan. Di sini saya misalkan desain grafik. Kemudian pilih jenis font Franklin Gothic Medium. Kemudian untuk ukuran fontnya saya pilih 15. Kemudian untuk warnanya kita pilih warna hijau Tosca. Kemudian kita tempatkan di tengah-tengah dari objek tulisan nama dengan menggunakan Align and Distribute. Seperti ini. Kemudian kita duplikat objek tulisan nama ini dengan menggunakan Ctrl+D pada keyboard. Kemudian letakkan di bagian bawah. Seperti ini. Kemudian tuliskan nomor atau kontak yang dapat dihubungi. Di sini kita misalkan seperti ini. Kemudian kita ubah ukurannya menjadi 24. Kemudian kita atur posisinya menggunakan Align and Distribute. Lakukan hal yang sama untuk email dan alamat. Untuk email, karena dia tulisannya panjang,
maka kita pilih ukuran yang 18. Kemudian kita atur posisinya menggunakan align and distribute. Kemudian untuk alamat, kemudian atur ukurannya menjadi 18 juga. Kemudian atur posisinya menggunakan align and distribute. Seperti ini. Selanjutnya, pilih rectangle tools, kemudian buat persegi panjang dengan ukuran 65 mm kali 1 mm. Kemudian beri warna putih. Kemudian duplikat objek persegi panjang tersebut, kemudian susun pada masing-masing bawah tulisan. Seperti ini. Kemudian ubah garis pinggir dari objek kartu nama bagian depan ini dengan yang lebih mudah. Dengan begitu, objek kartu nama bagian depan telah selesai dibuat. Selanjutnya, untuk tahap yang kedua, yaitu membuat kartu nama bagian belakang. Kita scroll ke bagian bawah. Untuk langkah yang pertama, pilih rectangle tools pada toolbox, atau bisa juga dengan cara menekan tombol F6 pada keyboard. Buat persegi panjang dengan ukuran 200 x 100 mm. Atau kita dapat mengaturnya pada property bar. Posisikan pada posisi tengah. Kemudian pilih kembali rectangle tools untuk membuat persegi panjang dengan ukuran 200 x 20 mm. Kemudian kita atur ukurannya pada property bar. Kemudian kita sejajarkan dengan objek yang pertama. Seperti ini. Kemudian pilih kembali rectangle tools untuk membuat objek persegi panjang dengan ukuran 200 x 3 mm. Kita atur kembali ukurannya melalui property bar. Seperti ini, kemudian tempatkan pada posisi tengah dari kedua objek yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Selanjutnya, beri warna objek melalui color palette yang ada pada sebelah kanan layar. Beri warna hitam untuk objek yang pertama. Kemudian beri warna putih untuk objek yang kedua. Kemudian beri warna biru muda untuk objek yang ketiga. Kemudian hilangkan outline dengan cara memilih none pada pengaturan outline. Sehingga hasil pemberian warna pada masing-masing objek seperti ini. Selanjutnya, duplikat objek logo yang ada pada kartu nama bagian depan dengan cara menekan Ctrl+D pada keyboard. Kemudian tempatkan pada posisi tengah pada objek kartu nama bagian belakang dengan menggunakan align and distribute center horizontal dan center vertikal. Seperti ini. Kemudian ungroup logo tersebut dan ganti jenis font menjadi Franklin Gothic Demi, serta ubah warna tulisan menjadi warna putih. Kemudian lakukan group kembali. Seperti ini. Selanjutnya, duplikat juga objek yang ada pada kartu nama bagian depan dengan cara menekan Ctrl D pada keyboard. Kemudian tempatkan pada posisi kartu nama bagian belakang. Seperti ini. Kemudian ubah ukurannya menjadi 10 x 100 mm.
Seperti ini, kemudian lakukan rotasi dengan sudut 90 derajat. Kemudian letakkan pada objek yang biru ini dengan cara memilih align and distribute, horizontal dan vertikal. Sehingga susunan kartu nama bagian belakang seperti ini. Selanjutnya, pilih tekstur pada toolbox, atau bisa juga dengan menekan tombol F8 pada keyboard. Buat tulisan website dari perusahaan media production tersebut. Misal, kemudian ubah jenis hurufnya menjadi Franklin Gothic Medium Font, dan ukurannya menjadi 20, serta ubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian tempatkan pada posisi tengah dari objek yang ini dengan menggunakan align and distribute. Seperti ini. Kemudian lakukan zoom out dengan cara memilih zoom pada toolbox atau bisa juga dengan menekan huruf Z pada keyboard. Dengan begitu, desain kartu nama pada bagian depan dan pada bagian belakang telah selesai. Lakukan export dengan memilih menu File, kemudian pilih Export, atau bisa juga dengan cara menekan tombol Ctrl+E pada keyboard. Simpan gambar dengan format .png. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan praktik pada kegiatan belajar selanjutnya.